Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, ada sebuah legenda pada abad kedua, bahkan sebelumnya itu sebelum Kristiani muncul. Legenda seekor burung gitu ya. Jadi ada burung yang berjenis yang dikatakan burung pelikan gitu ya. Jadi dia sejenis burung yang berparuh panjang, dia makanannya juga ikan seperti bangau. Legenda itu menceritakan ketika itu bumi sedang mengalami kekeringan. Jadi burung pelikan itu mempunyai keluarga, bukan keluarga ya, punya anak, ada 3 atau 4. Lalu ibu dari burung pelikan ini terbang untuk mencari makanan. Dia keliling, kembali lagi tidak mendapatkan apa-apa. Dia berusaha lagi untuk terbang. Dia melihat makanannya, ikan kok enggak ada gitu ya. Dia kembali lagi. Lalu apa yang dilakukan oleh ibu seekor burung pelikan ini? Dia mencucukkan dadanya sehingga keluarlah darah dalam dadanya ini ya. Dan akhirnya dia memberikan makan dari darahnya ini kepada anak-anaknya supaya anak-anaknya ini hidup. Dan akhirnya ibu burung pelikan itu mati. Ini juga mengisahkan legenda ini di Alexandria, mengisahkan juga tentang Kristus yang memberikan dirinya bagi kita melalui darahnya supaya kita memperoleh kehidupan. Dan inilah yang dinamakan kasih. Dalam bukunya Paus Fransiskus yang berjudul Misericordia Vultus, kalau tahun kerahiman 2015 kalau nggak salah ya, tahun belas kasih. Buku ini menceritakan bahwa identitas Allah Tritunggal Maha Kudus tentu saja adalah kasih. Identitas Allah itu belas kasih. Oleh karena itu, apa yang kita peringati hari ini, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, kita mengungkapkan iman kita bahwa ada Allah yang satu dalam 3 pribadi. Dan kesatuan ini tercipta oleh apa? Oleh kasih. Oleh kasih. Dan hari ini Tuhan mau menunjukkan kepada kita tentang persatuan antara Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kita bisa memahami misteri Tritunggal Maha Kudus, tetapi kita tidak bisa untuk memahaminya secara detail, secara sangat-sangat saya yakin 100% bahwa ini bisa saya mengerti. Tidak. Mengapa? Karena pengetahuan manusia terbatas. Kita tidak bisa memahami misteri Allah yang tak terbatas itu, yang sangat besar kekayaannya. Tetapi kita bisa mendekatinya dengan akal budi kita tentu saja. Tetapi misteri itu sangat mudah dipahami ketika kita masuk di dalam misteri kasih. Saya mengambil contoh kasih antara keluarga. Kita dapat melihat kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam keluarga yang menghidupi kasih, yang menghidupi contoh dari keluarga kudus Nazaret. Itulah kasih, dan kita bisa memahami bagaimana kasih di dalam satu keluarga. Banyak anggota, tetapi mereka adalah satu. Kesatuannya di dalam kasih. Oleh karena itu, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini membawa kita seharusnya semakin hari menghidupi apa yang dihidupi oleh Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu kasih. Kenapa? Karena Allah tidak dapat berbuat yang lainnya lagi selain Dia memberikan kasih-Nya kepada kita. Dan mengingatkan kepada kita juga sekaligus sebagai anak-anak Kristus untuk memberikan kasih kepada yang lain. Supaya apa? Supaya kita juga semakin hari menjadi manusia yang baru, manusia yang penuh kasih, manusia yang
diinginkan oleh Allah kita sendiri, yaitu kasih. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil kita mendengarkan bagaimana kasih Allah Bapa kepada kita semua. Di sini dikatakan dalam Injil, begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Memperoleh hidup yang kekal. Jadi Allah tahu, Dia memberikan putranya supaya kita memperolehkan keselamatan, supaya kita memperolehkan kehidupan. Dia mengorbankan darahnya, sama seperti burung pelikan itu, memberikan darahnya kepada kita supaya kita selamat. Walaupun Allah Bapa tahu anaknya ini akan ditolak, akan dicaci maki, akan wafat di salib. Tetapi Dia memberikannya kepada kita. Dan ini adalah anugerah, pemberian. Bukan karena layaknya kita maka Allah ini turun, tapi karena apa? Karena begitu besar kasih Allah, karena begitu besar anugerahnya kepada kita, maka Dia memberikan putranya yang tunggal kepada kita. Supaya apa? Supaya dunia memperoleh keselamatan. Lalu bagaimana orang yang percaya? Apakah dihukum? Di sini katakan ya, siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Ia telah berada di bawah hukuman, bukan Allah menghukum dia, tapi ia telah berada di bawah hukuman. Kenapa? Karena dia tidak percaya kepada terang, melainkan orang tersebut tinggal di dalam kegelapan. Kalau orang tinggal di dalam kegelapan, secara otomatis, secara langsung, bukan Allah yang menghukum. Karena Allah adalah kasih, Dia tidak menghukum ya. Karena dia telah berada di bawah hukuman, karena dia tinggal di dalam kegelapan. Kemauan orang tersebut tinggal di dalam kegelapan, sehingga kegelapan membawa orang tersebut kepada maut. Dan akhirnya ia tidak selamat. Tetapi Allah menghendakinya. Oleh karena itu, hari ini kita diajak atau diundang oleh Tuhan sendiri, bagaimana caranya supaya kita bisa menghidupi kasih. Apa yang harus kita lakukan sebagai manusia dan sebagai orang yang percaya, agar kita sungguh-sungguh menghidupi kasih ini dalam hidup kita sehari-hari. Sungguh menghidupi kesatuan Tritunggal Maha Kudus ini dalam hidup kita, supaya kita bisa menjadi terang dalam hidup kita sehari-hari dan memiliki kasih. Pertama-tama mungkin kita perlu sungguh-sungguh meminta Roh Kudus kembali yang telah kita terima 1 minggu lalu tentang Hari Raya Pentakosta. Kenapa? Karena Roh Kudus ini akan memimpin kita kepada kebenaran, kepada terang tersebut, kepada kesatuan antara Bapa dan Putra. Dan Roh inilah yang diberikan Allah dan Putra kepada kita. Supaya apa? Supaya kita semakin hari boleh bersatu dengan Dia. Supaya semakin hari kita boleh berjalan di dalam terang Kristus. Dan apa? Mengikuti kehendak Bapa. Mencintai Tuhan dan mengikuti kehendak Bapa. Dan mengajarkan kita juga untuk setiap hari memikirkan hidup kita, bagaimana supaya kita bisa berjalan dalam terang itu. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita, mari kita tidak bosan-bosannya untuk meminta pertolongan dari Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah Allah pribadi yang ketiga dari Allah. Dia yang tahu betul bagaimana harus mendekat kepada Bapa dan Putra. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah cinta kasih, artinya memberikan diri bagi orang lain. Kasih tanpa pemberian, maka itu bukan kasih. Pasti ada iming-iming maksud saya gitu ya. Saya memberi karena saya dapat untung gitu. Itu bukan kasih, itu biasa saja gitu. Tetapi kalau kasih pemberian, walaupun kita misal ditolak, ya sudah nggak apa-apa. Itu kasih. Tapi kalau kasih timbal balik, oh saya baik sama kamu, kamu harus baik sama saya, itu bukan kasih. Itu sama saja dengan dagang. Tapi kita bukan berdagang. Kalau kasih, walaupun saya terluka, saya memberikan diri saya kepada yang lain. Itu namanya kasih. Oleh karena itu,
Pemberian diri ini juga salah satu yang memberikan diri kita dengan yang lain. Caranya seperti apa? Caranya adalah mari kita juga menerima diri kita apa adanya. Kita tidak bisa memberikan diri kita kalau kita tidak bisa menerima diri kita apa adanya. Kita perlu menerima siapakah diri kita, kelemahan dan kekurangan kita. Supaya apa? Dengan menerima kelebihan dan kekurangan kita, kita juga dapat melihat belas kasih Allah di dalam diri kita. Dan ketika kita bisa mencintai diri kita, tentu saja kita bisa mencintai orang lain. Mustahil orang itu dapat mencintai yang lain kalau dia tidak mencintai dirinya sendiri. Dia merusak misalnya. Tidak bisa. Oleh karena itu, salah satu proses untuk mencintai yang lain, ya menerima siapakah saya, baik buruknya, kelebihannya. Dan dari sana kita bisa mengalami juga belas kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan seperti kata pemazmur katakan, puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa pengasih Yahweh. Semakin kita merenungkan diri kita bahwa kita ini adalah anugerah yang diberikan Tuhan, maka semakin kita tahu bahwa Allah berbelas kasih kepada kita. Dan belas kasih ini dapat kita tularkan kepada yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, marilah dalam Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini, kita memohon satu rahmat, yaitu kita tinggal di dalam persekutuan kasih bersama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan kita mau meminta rahmat supaya semakin hari kita semakin dekat dengan kasih itu. Karena dengan dekat dengan kasih, maka kita juga dekat dengan Allah sendiri. Oleh karena mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan, meminta rahmat Tuhan bagi hidup kita.